Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama Gajah Mada, bagian ke-41. Sementara itu, kekecewaan yang luar biasa mengacak-ngacak hati Rakuti. Kini makin terbayang di benaknya upaya meringkus Jaya Negara yang jelas-jelas menggunakan rumah Ki Buyut Mojo Agung untuk bersembunyi itu bakal kandas lagi. Rakuti harus melihat kenyataan betapa liciknya pasukan Bayangkara. Mereka ulet melebihi tali jangat, licin melebihi belut. Setelah bergerak sekian lama, pasukan yang dipimpin Rakuti itu kehilangan jejak. Jejak yang ditemukan melintas dari ladang jagung itu telah lenyap entah kemana. Prajurit yang memiliki kemampuan khusus melacak jejak itu terlihat bingung dan kecewa. "Bagaimana?" bertanya Rakuti kepadanya. Prajurit itu menoleh. "Hamba tuanku, jejak itu lenyap." Rakuti menggertaki wajah prajurit itu dengan pandangan amat tidak senang. "Lenyap bagaimana?" desak Rakuti. Prajurit berkemampuan khusus melacak jejak itu memperhatikan sungai yang memanjang di depannya. Agaknya buronan mereka menyadari jejak-jejaknya sedang diikuti. Sungai kecil yang membentang itu dimanfaatkan dengan baik untuk menghapus. "Mereka menggunakan sungai itu untuk melenyapkan jejak tuanku," jawab prajurit itu. "Mereka bisa ke hilir dan bisa pula menuju ke arah hulu. Di sebelah mana mereka mentas tidak bisa hamba temukan di waktu malam seperti ini." Kecewa sekali Rakuti. Keparat tempatnya. Rakuti jengkel sekali jauh-jauh dari kota raja dengan sebuah harapan yang kental bisa meringkus Jaya Negara. Ternyata upayanya masih kandas karena berbenturan dengan keuletan pasukan Bayangkara dalam memberikan perlindungan terhadap Jaya Negara. Kejengkelannya tambah menjadi karena kini pasukan berkuda itu telah kehilangan kuda-kuda tunggangannya. Apalah artinya pasukan berkuda tanpa kuda? Sebagaimana apa artinya pasukan panah jika tak memiliki anak panah? Pada saat yang demikian itulah tiba-tiba hening malam yang membuat gerah Rakuti itu pecah oleh melesatnya watang sanderan dengan suara melengking tinggi. Serentak para prajurit kaki tangan Rakuti berloncatan membentuk barisan, mempersiapkan diri amat cermat menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Watang sanderan dengan nada seperti itu hanya dimiliki Bayangkara. Prasangka yang menggumpal itu akhirnya menjadi kenyataan. Bayangkara ternyata memang hadir di tempat itu. Para prajurit menunggu perintah, akan tetapi Rakuti belum memberi perintah. Rakuti masih memerlukan menghitung berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pada saat demikian itulah sekali lagi terdengar anak panah sanderan melesat, membumbung, memanjat ke langit dengan meninggalkan suara melengking. Rayuyu beringsut mendekati Rakuti. "Bagaimana?" bisik Rayuyu. Rakuti tidak menjawab. Sebenarnya lah Rakuti agak kebingungan menghadapi perkembangan keadaan. Satu hal yang diketahui Rakuti sekaligus kurang begitu disenanginya adalah Bayangkara yang tidak punya keberanian bertempur beradu dada. Mereka selalu bersembunyi di bayang-bayang pohon dan memanfaatkan kelengahan musuh melalui hujaman serangan yang mematikan. Bagi Rakuti, ia lebih senang beradu dada dengan musuh nyata daripada berhadapan dengan Bayangkara yang berperilaku seperti hantu. Ada kalanya muncul dalam wujud nyata, tetapi tidak jarang pula hanya muncul dalam wujud bayangan.
Cara bertempur seperti itu menurut Rakuti merupakan gambaran sikap pengecut, tidak jantan dan menjengkelkan. Hening malam begitu senyap, hanya riuh bintang malam serta sesekali suara anjing menggonggong di kejauhan, di tingkah suara binatang pengerat lainnya. Semua seperti tidak peduli dengan apa yang terjadi. Bagi malam dan segala macam isinya, persoalan yang dihadapi Rakuti bukanlah persoalan mereka. Jumlah mereka sebenarnya tidak seberapa, berkata Rakuti, akan tetapi mereka tak berani beradu dada. Cara bergerilya yang mereka lakukan benar-benar licik dan pengecut serta menjijikan. Seharusnya untuk menjaga nama besar pasukan Bhayangkara, mereka harus berani muncul menghadapi kita beradu dada. Rayuyu membenarkan apa yang diucapkan Rakuti. Cara berperang yang dianut pasukan Bhayangkara benar-benar membuat jengkel, menyergap dari kegelapan di saat musuh lengah, sungguh perbuatan pengecut dan membuat perut mual. Pada saat yang demikian, sekali lagi terdengar suara siul panjang. Suara yang demikian berasal dari lidah yang ditekuk dan udara yang dihembuskan dengan kuat dan hasilnya terdengar amat nyaring. Rakuti dan para pengiringnya berdebar-debar sebab suara itu berasal dari sangat yang dekat. Rakuti mengangkat tangan kanan ke atas sambil mengepal. Anak buahnya berada dalam kesiagaan tinggi. Sejenak mereka menunggu, tetapi masih belum terjadi apapun. Aneh, desis Rakuti. Permainan apa sebenarnya yang mereka lakukan? Setelah menunggu sejenak, Rakuti mengayunkan tangan memberi isyarat untuk kembali melangkah. Prajurit berkuda yang kehilangan kuda dan berjumlah sekitar 50 orang itu kembali bergerak maju sambil tetap berada dalam kesiagaan tertinggi. Mereka sadar Bhayangkara yang selalu berbuat pusing itu telah berada dalam jarak sangat dekat. Bahkan semua juga yakin sesuatu akan segera terjadi. Keparat, umpat Rakuti. Aku masih belum bisa menebak apa yang mereka lakukan. Apapun itu, sebentar lagi pasti akan terjadi. Permainan macam apa yang disiapkan Bhayangkara kali ini? Rakuti menjadi sangat curiga. Suara siulan melengking atau anak panah sandaran itu tidak terdengar lagi. Keadaan yang demikian, keadaan yang serasa dibungkus oleh teka-teki itu membuatnya sangat gelisah. Rakuti sadar pasukan Bhayangkara yang kecil itu bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Barangkali mereka sudah pergi. Terdengar seorang prajurit berbisik. Rakuti mendengar itu. Jumlah mereka tidak seberapa. Mereka tentu perlu berpikir 10 kali, bahkan 1000 kali untuk berhadapan dengan kita. Rakuti merenungkan ucapan itu. Boleh jadi benar Bhayangkara yang membayangi mereka tidak berani melakukan apa-apa. Timbangan jumlah kekuatan yang ada menyebabkan mereka tidak berani bertindak. Yang penting bagi Bhayangkara adalah melindungi Jayanegara. Kembali Rakuti mengayun tangan kanan sebagai syarat untuk kembali melangkah, menyusur ladang bekas tanaman ketela. Rakuti tidak memperhatikan tanah yang diinjaknya begitu gembur. Keadaan yang tidak menentu itu membuat dada Rakuti menjadi sesak. Beban kemarahannya meluap dan akhirnya tak tertahankan lagi. Aku tidak mau mendengar di Majapahit ada pasukan yang bernama Bhayangkara lagi, bergetar Rakuti. Kita bergerak, kita temukan mereka dan kita tumpas habis. Jangan sampai menyisakan seorang pun. Ini kesempatan kita untuk meringkus Jayanegara. Kita tidak perlu pulang menyeret mayat Jayanegara. Kita lanjutkan perburuan ini. Rakuti menggigil, matanya jelalatan. Para prajurit kaki tangannya berada dalam kesiagaan tertinggi. Hei Bhayangkara, berteriak Rakuti dengan suara keras. Ayo keluarlah.
Jangan bermain petak umpet seperti anak-anak. Bermain sembunyi-sembunyian seperti itu hanya pantas dilakukan oleh bocah kecil. Tidak pantas dilakukan Bayangkara. Ayo keluar. Hening kembali menggertaki. Teriakan lantang Rakuti tidak bersambut. Tak ada suara yang membalas. Rakuti benar-benar jengkel. Bergerak, perintah Rakuti sekali lagi sambil mengangkat tangan kanannya. Burung bunce yang terbang melintas di atas, menyumbang suaranya membelah malam. Dari kejauhan terdengar lolong anjing bersahut-sahutan. Anjing yang berperilaku seperti itu tentu melihat orang. Apakah orang yang menyebabkan anjing itu menggonggong adalah Gajah Mada dan Jaya Negara? Andai saja Rakuti mau mempercayai prasangkanya, sebenarnya lah anjing-anjing itu menggonggong karena melihat rombongan orang. Di dalam rombongan itu terdapat Gajah Mada dan Jaya Negara. Pada saat yang demikian itulah, tak disadari oleh siapapun, Rakuti sama sekali tak menduga tanah yang mereka injak mereka. Ada jari-jari menyembul, bahkan lengan menggeliat dan pedang yang siap mengancam. Tiba-tiba sebuah anak panah sanderan membumbung memanjat langit. Asal anak panah itu dari beberapa jengkal di arah depan. Isyarat itu adalah sebuah perintah bagi Bayangkara untuk bergerak. Maka tanah gembur yang diinjak-injak pasukan Rakuti itu tiba-tiba bergerak menyibak. Rakuti dan Rayuyu terlambat menyadari keadaan. Mendadak sebuah kegaduhan yang sulit ia mengerti terjadi. Pasukan Bayangkara memang seperti dedemit. Begitu muncul dari tanah gembur, mereka langsung memberikan serangan yang mematikan. Sungguh malang nasib mereka yang sama sekali tidak siap menghadapi serangan dadakan itu. Ayunan pedang yang sangat tajam membelah tubuh mereka. Maka terjadilah pertempuran yang susah dipahami. Serangan yang muncul dari tengah-tengah mereka menyebabkan siapapun mengalami kesulitan untuk membedakan lawan dan kawan. Korban berjatuhan para Bayangkara yang lebih siap memanfaatkan keadaan itu dengan sebaik-baiknya. Ada apa ini? Berteriak Rakuti kebingungan. Rakuti ternyata masih belum juga menyadari apa yang terjadi. Rakuti kebingungan memikirkan dari mana datangnya serangan itu. Rakuti tetap tidak habis mengerti mengapa serangan itu bisa berasal dari tengah-tengah pasukan mereka. Tiba-tiba seorang terlihat berlari ke arah Rakuti mengayunkan sebuah serangan. Rayuyu dengan sigap melenting menghadangnya. Benturan pedang menimbulkan percikan api. Tetapi sekali lagi orang itu menggeliat menjulurkan serangan ke arah Rakuti. Rakuti meloncat menghindar. Rakuti segera mencabut senjatanya dan mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Kau bodoh sekali Rakuti. Tiba-tiba terdengar bisik tertahan. Mengapa kau tidak berhasil menyelesaikan persoalan? Jaya Negara lolos lagi. Rakuti tersentak. Tetapi dengan mematikan orang itu menyerang, tangan kanannya yang memegang pedang mengayun menebas pinggang kanan. Rakuti meloncat mundur. Orang itu kembali menyusulnya dengan sebuah serangan. Jaya Negara bersembunyi di Kabuyutan Mojo Agung, berkata orang itu dengan suara tertahan. Kesempatan itu seharusnya bisa kau manfaatkan dengan baik. Kini ia lolos lagi dan aku mengalami kesulitan untuk menemukan arah mana yang dituju Gajah Mada. Rakuti masih terbungkam, tetapi dia tak mau serangan itu benar-benar melukai tubuhnya. Itu sebabnya Rakuti membalas memberikan serangan. Yang terjadi kemudian adalah pertarungan yang seru. Rakuti memberikan serangan yang ada kalanya beruntun dan mematikan. Meskipun demikian, tidak mudah bagi Rakuti untuk melumpuhkan lawannya. Dengan tidak kalah sengit pula, Bayangkara itu menyerangnya. Tetapi di sela-sela pertempuran yang terjadi, mereka sempat berbicara. Di mana Jaya Negara sekarang? Tanya Rakuti tak sabar. Sebuah serangan menyebabkan Rakuti melenting dan berjumpalitan. Sudah aku bilang,
Jawab lawannya. Gajah Mada mengawalnya sendirian, entah kemana. Para Bayangkara hanya ditugasi membayang-bayangi dari jarak terpisah. Rakuti sungguh kecewa. Menangkap Jayanegara sulitnya bukan kepalang. Ibaratnya Jayanegara telah berada dalam genggaman tangannya, namun karena berkulit licin, Jayanegara lolos lagi. Untuk menangkapnya lagi bukan pekerjaan yang mudah. Aku berhasil mengepung Jayanegara yang bersembunyi di ladang jagung. Dengan cara bagaimana ia bisa meloloskan diri dari tempat itu? Desak Rakuti sekali lagi. Kau menginjak-injak tubuhnya yang terbenam dalam tanah lumpur. Jawab Bayangkara telik sandi itu. Kembali pertarungan berlangsung dengan sengitnya. Bayangkara itu memberikan serangan beruntun, tetapi Rakuti mampu melayaninya dengan baik. Tidak jauh dari tempat itu, Rayuyu dan beberapa orang prajurit menjaga pertempuran itu dengan ketat. Para bangsat, desis Rakuti yang akhirnya menyadari kebodohannya sendiri. Gajah Mada memang belut, licin selicin belut itu yang menyebabkan Rakuti gagal dan gagal lagi. Bayangkara dan terutama Gajah Mada selalu tidak kekeringan akal untuk mengatasi keadaan sesulit apapun, termasuk membenamkan dirinya dalam lumpur, hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ikuti terus mereka, kata Rakuti sambil bertempur. Jangan hanya mengandalkan aku. Kalau kau merasa mungkin, bunuh saja. Kalau kau mampu melakukan, percayalah, aku tak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan itu. Bayangkara yang sebenarnya telik sandi Rakuti itu kemudian melenting menjauh. Dengan cara yang tidak mencolok, ia telah berkesempatan berbicara dengan Rakuti. Bayangkara itu mengambil jarak dan berbaur dengan pertempuran yang sedang riuh. Rayuyu dan sekitar 5 orang prajurit mengawal Rakuti sangat ketat, menjaga segala macam kemungkinan yang bisa menimpanya. Namun, apa sebenarnya yang terjadi dalam pertempuran yang sangat riuh dan berdarah itu? Para prajurit kaki tangan Rakuti terlambat menyadari keadaan. Dengan perhitungan yang akurat, para Bayangkara yang semula bersembunyi di dalam tanah melakukan serangan dadakan. Serangan itu menyebabkan para prajurit kaki tangan Rakuti terkejut dan kacau balau. Serangan yang muncul dari tengah-tengah mereka sendiri menyebabkan mereka mengalami kesulitan mengenali kawan dan lawan. Para prajurit kaki tangan Rakuti bertempur sejadi-jadinya. Serangan dadakan itu menyebabkan siapapun mencurigai orang yang berada di dekatnya. Satu demi satu korban pun berjatuhan seiring dengan bentuk perang itu sendiri yang telah berubah karena akhirnya para prajurit itu berkelahi di antara mereka. Mendung yang tiba-tiba melintas ikut membutakan mata siapapun. Sementara itu, para Bayangkara sendiri telah pergi entah kemana. Setelah memperhatikan perkelahian aneh itu, Rakuti merasa menemukan sesuatu yang janggal. Rakuti gemetar seperti buyutan. Berhenti, hentikan pertempuran, hentikan, teriaknya. Teriakan Rakuti cukup berpengaruh serta mampu menghentikan perang yang terjadi dengan kisru itu. Akan tetapi, segenap prajurit kaki tangannya berada dalam kesiagaan tertinggi. Mereka masih menggenggam pedang dengan erat. Dari beberapa tempat terdengar suara mengupat kasar yang diucapkan oleh mereka yang terluka parah. Bahkan mereka yang berada dalam keadaan sekarat. Kalian bertempur melawan siapa? Teriak Rakuti. Apa yang ditanyakan Rakuti itu terasa aneh. Pertanyaan itu segera mengiring mereka untuk bertanya dengan siapa mereka sebenarnya bertempur. Kalian bertempur melawan kalian sendiri. Bayangkara itu telah berhasil memancing kalian untuk saling bunuh dan tidak mengenali teman sendiri. Sekarang mana Bayangkara itu? Mana mereka? Semua dada yang hadir di tempat itu berdesir. Penjelasan Rakuti itu ternyata mengejutkan sekali. Seseorang dari mereka bergegas menyalakan obor dan membawa obor itu dari sudut ke sudut.
Semua terhenyak manakala melihat kenyataan bahwa Bayangkara yang sebelumnya melakukan serangan dadakan itu lenyap entah kemana. Ini benar-benar gila. Rakuti mengumpat. Hanya orang gila yang bisa melakukan ini, dan hanya orang bodoh juga yang bisa diperlakukan seperti ini. Goblok semua. Betapa getir hati Rakuti dan para kaki tangannya. Akan tetapi itulah yang harus mereka rasakan. Mereka ternyata telah terjebak ke dalam permainan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hanya dengan sebuah pancingan sederhana mereka telah bertempur dengan kawan-kawannya sendiri. Naifnya telah jatuh korban cukup banyak dalam pertempuran itu. Bayangkara yang sudah mengacak-ngacak keadaan itu raib entah kemana, seolah bumi membelah diri dan menelan mereka. Keparat, umpat Rakuti. Dada Rakuti terasa sangat nyeri. Justru karena itu Rakuti terdiam, tidak bisa berbicara lagi. Setelah agak larut, barulah para prajurit kaki tangan Rakuti memeriksa keadaan. Dengan oncor mereka memeriksa semua yang hadir di tempat itu, memeriksa siapa saja yang terluka, bahkan terbunuh dalam perang Bubru yang singkat itu. Mereka tidak melihat seorang pun Bayangkara. Sulit mereka memahami melalui cara bagaimana Bayangkara raib dari tempat itu. Yang jelas, jejak-jejak yang mereka tinggalkan benar-benar menyakitkan. Mereka saling bantai di antara mereka sendiri. Barangkali saat itu pasukan Bayangkara tengah melengah entah kemana atau tertawa terbahak-bahak menertawakan kebodohan mereka. Diamput, umpat Rakuti amat kasar. Namun sekasar apapun Rakuti mengumbar segala macam serapah tidak akan bisa membalik keadaan. Apa yang telah terjadi tak mungkin diulang kembali. Rakuti yang sulit menerima kenyataan nyaris dibuat gila. Kepalanya berdenyut seperti akan retak. Hitung berapa yang mati, berapa yang terluka. Perintah Rakuti setelah berusaha sekuat tenaga menguasai diri. Kekecewaan itu kian menjadi saat Rakuti memperoleh laporan korban yang mati nyaris 1/4. 10 diantaranya terluka amat parah. Dengan demikian kekuatan pasukan yang dibawanya hanya tinggal separuh saja. Lebih getir lagi saat Rakuti teringat mereka telah kehilangan kuda tunggangan, padahal jarak yang membentang antara Kabuyutan Mojo Agung ke Kota Raja tidak bisa dikatakan dekat. Jarak sedemikian jauh itu terpaksa harus ditempuh dengan berjalan kaki. Melihat perkembangan keadaan yang seperti itu, Rakuti terpaksa harus berpikir keras. Kenyataan pahit yang akhirnya harus ditelan oleh Rakuti. Di dalam gelap malam dan jauh dari Kota Raja seperti itu, bukan Bayangkara yang merasa buru, tetapi merekalah yang diburu Bayangkara. Jumlah yang jauh lebih banyak ternyata bisa tidak berarti apa-apa. Apa boleh buat, ucap Rakuti, kita tinggalkan tempat ini. Kita pulang ke Kota Raja. Sebenarnya lah apa yang dilakukan Rakuti dan para prajuritnya selalu dibayang-bayangi oleh Bayangkara. Rakuti yang merasa sangat gerah ingin segera meninggalkan tempat itu. Perjalanan jauh yang ditempuhnya dari Kota Raja ke Kabuyutan Mojo Agung ternyata membuahkan hasil tidak seperti yang diharapkan, membuat perutnya mual. Rakuti mengambil sebuah keputusan yang membuat para prajurit bawahnya terperangah. Mereka yang terbunuh terpaksa ditinggalkan di tepi bula itu. Bahkan mereka yang terluka parah dan dianggap tidak mampu bertahan juga ditinggalkan. Pada mereka dijanjikan untuk segera diadakan penjemputan. Rakuti tak ingin ada gangguan dalam perjalanan kembali itu. Tetapi beberapa prajurit lain mempersoalkan mereka tak bisa menerima perlakuan yang tidak manusiawi itu. Penolakan yang dilakukan ternyata begitu keras, sehingga Rakuti harus mengubah keputusannya.
Maka perjalanan kembali itu bukan perjalanan yang lancar tanpa adanya kuda. Perjalanan kembali itu juga dibayangi rasa was-was. Dengan cara yang cerdik, Bayangkara telah berhasil membuat kekacauan di dalam pasukan Rakuti, seperti orang yang berada di ketinggian sebuah puncak gunung. Yang mereka lakukan sekedar menggelindingkan sebuah batu. Batu itu membentur bawahnya dan menimpa bagian bawahnya lagi. Ketika sampai di bawah, yang terjadi sebuah tanah longsor, membuat Rakuti kelabakan karena para prajurit pendukungnya larut dalam keadaan yang sengaja diciptakan Bayangkara itu. Langkah yang diambil pasukan Bayangkara itu penuh muatan bahaya dan ternyata memang meminta korban. Salah seorang dari mereka terluka sangat parah. Sabetan pedang serta ayunan trisula menghajar pinggangnya bagian belakang dengan telak, meretakkan tulang punggungnya. Napas prajurit Bayangkara Risang Panjer Lawang tersengal. Para Bayangkara mengelilinginya, semua cemas, tetapi Risang Panjer Lawang berusaha tegar, bahkan tersenyum. Kebersamaan yang terjalin selama ini menciptakan ikatan begitu kental dan akrab antara mereka dan Risang Panjer Lawang. Melihat keadaan Risang Panjer Lawang yang seperti itu, Singaparepen nyaris liar. Dengan sekuat tenaga, Gagak Bongol berusaha menenteramkan hatinya. "Maafkan semua dosaku," berkata Panjer Lawang dengan tersendat. Napasnya makin tersendat. "Kau tidak akan mati, Risang." Singaparepen mengguncangkan lengannya. "Kau tidak akan mati." Tetapi darah yang mengalir dari tubuh Risang Panjer Lawang makin banyak. Dalam siraman cahaya obor yang mereka nyalakan, terlihat tubuh Bayangkara itu makin pucat. Dari keadaan tubuhnya bisa diyakini Risang Panjer Lawang akan meninggalkan mereka. Hidupnya tak akan bisa diselamatkan lagi. "Jika aku mati," ucap Risang Panjer Lawang dengan suara makin lemah, Aku bangga mati sebagai Bayangkara. Janganlah kematianku sia-sia. Berjuanglah dengan sekuat tenaga dan kembalikan Baginda Jayanegara ke singgasananya." Para Bayangkara yang mengerumuni tubuh terkulai lemah itu menyimak dengan seksama. Suasana sangat sunyi, tak seorang pun bersuara. Bersama-sama menunggu saat-saat terakhir Bayangkara Risang Panjer Lawang meninggalkan mereka semua. Maka terjadilah yang harus terjadi. Mata Bayangkara Risang Panjer Lawang terpejam untuk selama-lamanya. Semua terhenyak, meski para Bayangkara telah dibekali oleh sebuah kemungkinan mati bisa mengintai di medan pertempuran. Tetapi ketika kematian itu menimpa salah seorang dari mereka, rasa pedih itu tetap menyeruak mengacak-ngacak sanubari. Namun seseorang berbicara dalam hati, "Mampuslah kau Risang Panjer Lawang. Keinginanku agar kau mampus menjadi kenyataan." Semuanya dilibas duka karena merasa sangat kehilangan oleh kematianmu. Akan tetapi tak seorang pun yang menduga, termasuk kau sendiri. Akulah yang membenamkan tombak dan mengayunkan pedang itu. Dengan demikian, akulah yang akan mewarisi semua yang kau miliki, terutama istrimu yang diam-diam membuatku gila itu. Suara yang bergema hanya dalam hati itu adalah suara Telik Sandi kaki tangan Rakuti. Sebagaimana yang lain, Bayangkara Telik Sandi itu juga ikut menekuk wajahnya. Bahkan paling dalam, kematian Panjer Lawang memang sangat menyengat. Duka mendalam membuahkan kemarahan. Singaparepen yang amat kehilangan orang yang dianggapnya saudara itu kehilangan kendali. Matanya liar kemerahan, bahkan membasah. Suaranya lantang saat berteriak sambil mencabut pedangnya. "Keparat kau Rakuti, aku bunuh kau." Gagak Bongol dan Lembang Laut berusaha memeganginya, tetapi Singaparepen begitu kuat
Dengan sekali sentak, ia berhasil melepaskan diri. Namun, lembang laut berhasil mengganjal kakinya hingga jatuh. Bayangkara yang lain membantu meringkus Singa Parapen. Singa Parapen masih berteriak-teriak liar. "Singa Parapen, tenanglah," ucap Bayangkara Pradabasu. Napas Singa Parapen tersengal. Dengan susah payah Singa Parapen berusaha menenteramkan diri sendiri. Namun air matanya mengalir. "Kita semua harus merelakan kepergiannya," berkata lembang laut. "Kematian Risang Pancerlawang tidak akan sia-sia. Ia mati secara ksatria, maka nirwana yang diperolehnya. Kemarahanmu kepada musuh harus kau tahan. Kita semua marah. Kita semua akan bahu-membahu menjungkalkan Rakuti. Tenanglah." Apa yang diucapkan lembang laut belum meredam kemarahan Singa Parapen, tetapi dengan sekuat tenaga Parapen menumbuhkan kemauan untuk mengendalikan diri. Meskipun demikian, nafasnya tetap saja tersengal, seolah kekurangan pasokan udara. Semua benar-benar merasa kehilangan. Kematian Risang Pancerlawang itu seolah mengingatkan siapapun, bahkan kematian bisa menimpa siapa saja. Bisa terjadi melalui peristiwa apa saja, melalui pertempuran dalam peperangan, usia tua atau muda. Gagak Bongol yang dituakan oleh para Bayangkara segera mengambil keputusan. "Kita semua jangan larut dalam kesedihan," ucap Bongol. "Apa yang menimpa Risang Pancerlawang harus kita jadikan pembakar semangat untuk berjuang sekuat tenaga, mengusir Rakuti dan mengembalikan Sri Baginda sebagai raja yang sah. Sekarang, marilah kita laksanakan kewajiban kita, memberikan penghormatan kepada Risang Pancerlawang." Semua bergerak tanpa banyak bicara. Para Bayangkara mengumpulkan kayu kering yang cukup banyak tersedia di tepian hutan itu. Mereka siap menyelenggarakan upacara pembakaran layon sebagaimana keyakinan yang dianut Risang Pancerlawang. Manakala tumpukan kayu kering yang diperoleh cukup memenuhi kebutuhan, layon diletakkan di atasnya. Masing-masing telah memegang obor dan disulut bersama-sama ke tumpukan kayu. Api mulai berkobar dan dingin malam tidak bisa mencegah api yang mengantarkan Risang Pancerlawang dalam upacara mukso itu. Para Bayangkara terpaku diam, tidak seorang pun yang mengeluarkan suara. Di setiap wajah tergambar raut duka. Jika yang lain cukup tegar untuk tidak menitikkan air mata, tidak demikian dengan Singa Parapen. Dalam siraman cahaya, api terlihat wajahnya memerah, matanya juga memerah dan basah. Singa Parapen tidak mau melupakan betapa kentalnya persahabatan yang terjalin di antara mereka. Persahabatan itu bahkan melebihi hubungan saudara. Apalagi Singa Parapen ingat, Risang Pancerlawanglah yang memberikan dorongan agar ia terjun mengabdikan diri menjadi bagian dari Bayangkara dan memperoleh kesempatan untuk mengabdi kepada negara. Melewati tengah malam, upacara mukso itu usai. Lembang laut dan Gagak Bongol mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan istirahat. Segenap Bayangkara memanfaatkan kesempatan itu dengan baik untuk memperoleh kesegaran tubuh pada esok harinya. Gagak Bongol mengambil lembang laut. Dua orang itu segera memisahkan diri untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting. "Ada apa?" bertanya lembang laut. Gagak Bongol menerawang, diam sejenak. "Aku perlu membicarakan kematian Risang Pancerlawang," kata Gagak Bongol. "Ada yang tidak wajar pada kematiannya?" Lembang laut mencuatkan alis. "Aneh bagaimana?" Lembang laut bertanya. Gagak Bongol menghela desah. Ada kesedihan yang demikian kental menggeram di sudut dadanya. Gajah Mada yang menganggapnya ceroboh sehingga menjadi penyebab bocornya persembunyian Jayanegara menjadikan hatinya gundah. Telik sandi kaki tangan Rakuti yang menyusup di tubuh Bayangkara itu sungguh menjengkelkan. Meski Gagak Bongol telah berusaha keras memilah, tetap saja tidak berhasil menemukan nama yang paling layak
dicurigai menjadi mata-mata Rakuti. Kita salah menerka, kata Gagak Bongol. Sebelumnya, kita menduga Telik Sandi Rakuti itu berada di antara mereka yang ngotot pergi ke Krian. Dugaan itu ternyata salah. Telik Sandi itu justru berada di tempat sebaliknya, lembang laut mangut-mangut. Lalu, kematian Risang Panjerlawang, ucap Gagak Bongol, karena perbuatan Telik Sandi itu bukan anak buah Rakuti yang melakukan. Lembang laut terhenyak, pandangan matanya lekat tertuju kepada Gagak Bongol. Kau yakin? Tanya Lembang laut. Kau lihat bagaimana luka Risang Panjerlawang. Lembang laut masih belum paham. Luka itu jelas dilakukan melalui serangan pedang dari arah belakang dengan ayunan dari kanan ke kiri. Risang Panjerlawang tak bisa melihat siapa yang melakukan karena terjerembab. Dilanjutkan sebuah trisula menghujam ke punggungnya. Apa yang menimpa Panjerlawang tidak perlu terjadi, karena kita semua dalam ikatan saling menjaga satu sama lainnya. Semua saling mengawasi dan terawasi. Lembang laut mangut-mangut. Kau benar, balas Lembang laut. Jika ada yang bisa melakukan itu, tentulah teman sendiri. Nah, siapa orangnya? Tanya Gagak Bongol. Pertanyaan itu larut dalam hening yang tiba-tiba menyeruak. Siapa sebenarnya Telik Sandi itu? Keberadaannya benar-benar seperti bisul di tubuh, terasa sakit dan sangat mengganggu. Apalagi bagi Gagak Bongol yang terpukul oleh kecurigaan Gajah Mada. Boleh jadi Gajah Mada masih mempercayainya, tetapi tetap saja tuduhan itu melekat pada tubuhnya. Yang dianggap sebagai pintu kebocoran rahasia persembunyian Jaya Negara di Kabuyutan Moja Agung, Gagak Bongol memegangi kepalanya yang masih pusing. Aku yakin, bisik Gagak Bongol pada diri sendiri, aku tidak pernah membagi rahasia itu dengan siapapun, bahkan tidak denganmu. Lalu, dari mana sumber kebocoran itu? Bagaimana Telik Sandi musuh bisa mengetahui Sri Baginda berada di Moja Agung? Lembang laut memahami rasa gundah yang berkecamuk dalam hati sahabatnya itu. Sudahlah, Lembang laut menghibur. Aku mengenalmu sebagaimana Kakang Bekel Gajah Mada juga mengenalmu dengan baik. Kakang Bekel tahu kau bukan Telik Sandi itu. Aku mengerti, jawab Gagak Bongol. Kakang Bekel tidak membunuhku seperti yang dilakukan pada Saprang, karena Kakang Bekel percaya dan tahu benar siapa aku. Masalahnya, aku dianggap sebagai sumber kebocoran yang bisa berakibat mengerikan bagi tuanku Jaya Negara itu. Aku dianggap melakukan keterobohan. Lembang laut diam sesaat, lalu menengadah. Kau yakin tidak pernah berbicara dengan siapapun? Bertanya Lembang laut. Aku yakin sekali, Gagak Bongol menjawab. Jika aku tergoda untuk bercerita, setidak-tidaknya kepadamu aku bercerita. Kenyataannya aku tidak lakukan itu. Aku juga tak pernah mengigau karena mabuk. Jika demikian, jawab Lembang laut, pasti Telik Sandi itu memperoleh dari sumber lain. Gagak Bongol resah. Masalahnya, Kakang Bekel menganggap kemungkinan dari sumber lain itu mustahil. Kembali hening sejenak. Tidak bosan-bosannya Gagak Bongol memilah-milah nama teman-temannya untuk menemukan jejak Telik Sandi itu, tetapi tetap sulit untuk menemukan. Satu demi satu para bayangkara dikenalnya dengan baik. Pengabdian mereka terhadap negara tak perlu diragukan lagi. Tetapi ternyata di antara wajah-wajah keras dan kuku penuh pengabdian itu ada pencolengnya, ada bajingannya. Gemetar marah Gagak Bongol mengingat itu. Aku harus menemukan, bisik Gagak Bongol. Mungkin saja orang itu menyembunyikan diri di balik banyak wajah yang dimilikinya, tetapi aku pasti mampu menemukannya. Akan kusabet wajah orang itu sehingga terlihat wajah aslinya. Sang waktu bergerak mendekati pagi. Gagak Bongol kesulitan
mendamaikan diri hingga menjelang pagi tangan kanan Bekel Gajah Mada itu baru bisa tidur. Lembang Laut mengalami hal serupa. Bahkan Lembang Laut melihat salah seorang dari temannya duduk termangu merenungi perapian. "Kau tidak tidur?" tanya Lembang Laut. Bayangkara yang ditanya menggeleng. "Aku mengantuk, tetapi mataku sulit terpejam," jawabnya. "Kepalaku pusing sebelah." Lembang Laut duduk di sebelahnya. "Apa yang kau pikir?" tanya Lembang Laut. Bayangkara itu masih memusatkan perhatiannya pada perapian di depannya, seperti tidak mendengar pertanyaan itu. Namun sejenak kemudian ia menoleh. "Aku sibuk bertanya, kapan semua kemelut ini akan berakhir? Perbuatan Rakuti itu telah membuat susah orang banyak. Semuanya berada dalam bayangan ketakutan. Keadaan seperti ini sama sekali tidak menyenangkan." Lembang Laut termangu. "Apa ada yang kau cemaskan?" "Tentu," jawabnya. "Kau mengetahui, aku punya keluarga, aku punya adik perempuan. Jika penjarahan, perampokan, dan pemerkosaan itu menimpa mereka, aku amat bersalah karena tak bisa memberikan perlindungan kepada mereka." Lembang Laut diam. Bayangkara Lembang Laut memang mengenal Bayangkara temannya itu dengan baik. Bahkan beberapa kali ia mengunjungi rumahnya dan berkenalan dengan keluarganya. Lembang Laut tahu Bayangkara temannya itu amat berbakti kepada kedua orang tuanya, sangat mencintai dan melindungi adiknya. Dalam keadaan yang seperti itu, wajar siapapun cemas. Hanya satu hal yang Lembang Laut belum tahu, Bayangkara di sampingnya itulah yang sebenarnya menjadi mata-mata Rakuti. Telik Sandi yang sangat merepotkan gerak pasukannya. Benar sebagaimana yang dibayangkan Gagak Bongol, Bayangkara Telik Sandi musuh itu memang mempunyai wajah amat lentur, amat sempurna menyembunyikan kenyataan dirinya sebagai mata-mata kaki tangan Rakuti, menjadi pengkhianat yang sanggup menikam teman-temannya sendiri. Bersamaan keduanya menguap, Lembang Laut dan mata-mata itu tertawa bersama. Tak banyak bicara, keduanya membaringkan diri di atas rumput. Lembang Laut memejamkan mata, berusaha mengistirahatkan benaknya. "Aku berhasil membunuh Risang Pancer Lawang," berkata Telik Sandi itu untuk dirinya sendiri. "Kalau aku mau, sebenarnya aku bisa membantai semua Bayangkara ini satu persatu. Aku bisa meracun mereka semua dengan menggunakan racun yang pernah diberikan Tanca kepadaku, dan itu salah satu pilihan yang terpaksa aku lakukan jika upaya meringkus Jaya Negara menjadi berlarut-larut dan belum membuahkan hasil. Aku tinggal mempertimbangkan apakah cara itu harus kulakukan atau tidak. Aku sangat tergoda untuk melakukan, tetapi apa manfaatnya jika Jaya Negara belum kusentuh? Aku harus bersabar." Berbeda dengan Bayangkara yang lain, Bayangkara Telik Sandi Rakuti itu mampu tidur dengan menyunggingkan senyum. Bahkan hanya sejenak kemudian, Bayangkara Telik Sandi itu mampu melarutkan diri dalam mimpi yang indah. Sebaliknya dengan Bayangkara Gagak Bongol, ia tidak bisa mengesampingkan rasa gundahnya. Bayangkara Gagak Bongol merasa jengkel karena sampai sejauh itu masih belum mampu menemukan jejak yang benar, jejak dari Telik Sandi musuh yang sesungguhnya. Bayangkara Gagak Bongol terus berusaha memilah-milah, tetapi tetap saja tangan kanan Bekel Gajah Mada itu tersandung jalan buntu. Semua jalan telah ia lewati, semua kemungkinan telah ia timbang dengan sebaik-baiknya, tetapi tetap saja bayangan Telik Sandi itu belum ia temukan. Sang waktu pun kemudian bergerak merambat, merayapi kodratnya. Tengah malam terlampaui menuju menjelang datangnya pagi. Waktu dengan segala macam warna kegelisahan yang diakibatkan oleh kekacauan yang terjadi di Majapahit masih dihiasi sebuah serapah yang diobral Rakuti. Rakuti benar-benar merasa jengkel. Jaya Negara yang menurut anggapannya sudah berada dalam genggamannya, tetapi ternyata luput dari cengkramannya
membuatnya gemas setengah mati. Bahkan pasukan Bayangkara yang hanya kecil saja itu ternyata mampu memberikan kesulitan kepadanya dengan jumlah korban yang tak bisa disebut kecil. Hal itu membuatnya akan meledak. Dan kini setelah semua kegagalan itu, ia dan pasukan pengiringnya harus kembali ke kota raja dengan berjalan kaki. Padahal pimpinan Dharma Putra Winisuka itu merasa letih luar biasa. Rakuti yang merasa telah menjadi raja setelah berhasil menjungkalkan jaya negara itu amat ingin ditandu. Betapa nikmatnya jika perjalanan kembali ke kota raja itu dengan ditandu. Tentu nikmat sekali. Dengan ditandu, Rakuti tentu bisa lengut-lengut menikmati goyangan tempat duduknya dan jika perlu tidur sekalian dalam tandu itu. Di belakangnya, para prajurit pengiringnya mengikuti kemanapun langkahnya tanpa banyak bicara. Para prajurit pengiringnya tidak ada yang berbicara. Tidak jauh berbeda dengan Rakuti. Sebenarnya mereka juga merasa jengkel terhadap ulah Bayangkara yang menyebabkan mereka harus kembali dengan berjalan kaki itu. Hingga kemudian Rakuti benar-benar letih. Kakinya tidak mampu mendukung kemauannya lagi. Rakuti berhenti. "Aku ini seorang raja." Mendadak Rakuti berteriak. "Seperti inikah perlakuan yang kuperoleh sebagai raja?" Para prajurit yang mengiring Rakuti terdiam. Mereka menunggu apa yang akan diucapkan Rakuti. Namun ternyata Rakuti tidak melanjutkan kata-katanya. Rakuti duduk di atas sebuah bongkahan batu. Rayuyu mendekatinya. "Ada apa?" berbisik Rayuyu. Memperoleh pertanyaan seperti itu, Rakuti meradang. "Ada apa?" teriaknya. "Keadaan seperti ini, kau masih bertanya ada apa?" Rayuyu terdiam. Rayuyu mengenal Rakuti dengan baik. Berlangsung lama mereka bersahabat, sehingga Rayuyu mengenal tabiat Rakuti dengan baik. Jika Rakuti sudah seperti itu, Rayuyu berpendapat lebih baik diam. Rayuyu memang diam. Rayuyu sekedar duduk di sebelahnya tanpa berbicara lagi. "Aku ingin segera tiba," ucap Rakuti. "Apakah kau bisa mengusahakan kuda untukku?" Rayuyu diam sejenak. "Mungkin aku bisa mengusahakan kuda," ucap Rayuyu. "Aku akan membangunkan beduk yang memiliki kuda, tetapi aku tidak yakin bisa memperoleh 2 ekor saja di padusunan yang dihiasi penduduk melarat seperti ini. Kau tidak mungkin kembali ke kota raja tanpa pengawalan. Gajah Mada dan teman-temannya yang selalu membayangi perjalanan kita bisa meringkusmu dan menyeret di belakang kuda yang kita peroleh itu." Rakuti tidak senang dengan gambaran itu. Wajahnya menebal. "Hati-hatilah kau berbicara, Rayuyu," berkata Rakuti. "Aku tidak senang dengan ucapan seperti itu. Aku seorang raja. Kau tidak pantas mengucapkan itu." Rayuyu geli. Rayuyu merasa yang ada di depannya tetaplah Rakuti temannya. "Maksudmu?" lanjut Rayuyu. "Sebaiknya kau tetap berada di tengah pengawalanmu. Bayangkara akan berpikir 1000 kali jika bermaksud meringkusmu." Mau tidak mau Rakuti memang harus mempertimbangkan hal itu. Apa yang diucapkan Rayuyu memang bisa menjadi kenyataan. Pasukan dengan kekuatan cukup besar saja dapat diacak-acak oleh pasukan Bayangkara. Apa jadinya jika dirinya terpisah dari para pengawalnya? "Kita harus berjalan lagi," kembali Rayuyu menekan. Rakuti berusaha merendahkan diri. Rakuti bertambah jengkel karena amat merasa bukan Bayangkara yang sedang ia buru, tetapi merekalah yang justru menjadi santapan yang sewaktu-waktu bisa digilas oleh pasukan kecil itu. "Apa mereka terus membayang kita?" Rakuti bertanya. Pertanyaan itu oleh Rayuyu dirasa agak bodoh. "Mereka berada di belakang kita," jawab Rayuyu tegas. "Mereka terus mengintai dan selalu menunggu kesempatan. Karena itu, kita harus bergerak. Jangan berhenti."
Kembali Rakuti harus mengumbar sumpah serapahnya. Perjalanan kembali itu sungguh menjengkelkan, merupakan siksaan dalam hatinya dikala harus menyimpan semua kejengkelan itu tanpa bisa menumpahkannya. Jika saja ada orang yang dengan sukarela mau ditendang tubuhnya, maka dengan senang hati Rakuti akan mengajarnya. Sang waktu terus berjalan menapaki kodratnya. Rombongan pasukan yang terluka itu terus berjalan pula, ada kalanya dengan melintasi bulak panjang atau memasuki perkampungan. Beberapa penduduk yang melakukan tugas ronda terkejut saat rombongan itu melintasi padukuhan mereka. Bahkan setelah mengetahui bahwa mereka adalah prajurit yang menyandang senjata, para peronda itu tak ada yang berani menyapa sekedar memberikan salam. Apalagi orang yang berada paling depan dalam rombongan itu tak henti-hentinya mengumbar serapah. Rontok nyali para peronda itu. Ketika kemudian pagi datang dan matahari menyapa siapapun, pagi yang cerah itu justru menjadi bencana. Sebuah keluarga kaya di padukuhan yang mereka lewati. Keluarga kaya itu disinggahi Rakuti yang dengan kesombongannya memperkenalkan diri sebagai raja. Pimpinan Wenesuka itu memaksa keluarga kaya itu untuk menyiapkan makan untuk dirinya dan segenap pengawalnya. Rakuti tak segan-segan membentak dan mengobrol umpatannya manakala mendapat pelayanan yang kurang begitu memuaskan hatinya. Dua anak gadis keluarga kaya itu harus cemas karena beberapa prajurit memandanginya dengan lahap, seolah akan menelan dengan rakusnya. Bahkan akhirnya 2 ekor kuda jantan yang mereka miliki pun diminta dengan paksa. Dengan kuda itu Rakuti memutuskan mendahului kembali ke kota raja. Para pengawalnya harus menempuh perjalanan itu dengan berjalan kaki. "Mimpi apakah kita semalam?" bisik lelaki kaya itu kepada istrinya. Setelah rombongan yang dianggapnya penjara itu pergi meninggalkan rumah mereka, dengan pandangan mata pucat gemetar yang mengacak-ngacak jantung, istrinya bergayut dengan lengan suaminya. "Siapa mereka?" bisik istrinya. "Benarkah ia seorang raja seperti yang diucapkan? Mengapa sebagai raja ia berperilaku jahat seperti itu?" Suaminya yang bertubuh tinggi dan masih menyisakan kegagahan di masa mudanya hanya diam. Ia tak memiliki jawaban untuk pertanyaan yang dilontarkan istrinya. "Sudahlah," bisik suaminya. "Yang penting bencana tidak menimpa kita. Aku mendengar kisah menyeramkan yang terjadi di kota raja. Banyak rumah dijarah dan perempuan-perempuan yang diperkosa. Kita beruntung karena tidak mengalami bencana itu. Mengenai 2 ekor kuda itu, kita harus ikhlas." Suami istri keluarga kaya itu termangu. Beberapa saat kemudian tetangganya berdatangan ingin mengetahui apa yang terjadi. Mereka terkejut ketika mengetahui rombongan prajurit bersikap kasar itu mengawal Rakuti. Dalam pada itu, di pagi yang sama, para Bayangkara telah menggeliat bangun. Pasukan khusus Bayangkara itu tidak segan ambyur menceburkan diri ke sungai meski hari masih pagi dan udara cukup dingin. Beberapa orang di antaranya kembali menyalakan perapian dan menyiapkan makan. Bahwa sebagai Bayangkara akan selalu akrab dengan kesulitan dan mungkin berjumpa dengan bahaya yang bisa seharga dengan kematian sangat disadari oleh segenap Bayangkara. Akan tetapi kematian Risang Panjerlawang benar-benar meninggalkan kesedihan di hati sahabatnya. Singaparepen masih digelut kesedihan oleh kematian Panjerlawang. Singaparepen yang kehilangan sahabatnya yang paling akrab terlihat belum bisa menerima kenyataan itu. Bayangkara Singaparepen berubah menjadi pendiam. Sesekali matanya menerawang menjelajahi langit yang amat luas. Risang Panjerlawang, berbisik Bayangkara Singaparepen untuk dirinya sendiri. "Beristirahatlah dengan tenang. Percayalah, aku akan membalaskan kematianmu." Tetapi sebagaimana Bayangkara yang lain, Singaparepen tak boleh larut dalam kesedihan.
Singa Parapen berusaha mengendapkan diri meski ada sesuatu yang menggelegak di dalam dadanya. Sebagaimana Bayangkara yang lain, Singa Parapen juga harus mempersiapkan diri menghadapi segala macam kemungkinan di hari yang serba tidak menentu itu. Lembang laut yang berdiri di sebelah Gagak Bongol bertepuk tangan meminta perhatian. Semua memandangnya. Sebagaimana yang diperintahkan Kakang Bekal Gajah Mada, berucap Lembang Laut, kita akan menempuh perjalanan cukup jauh. Kita akan menempuh perjalanan cukup panjang ke arah barat. Ke arah mana sesungguhnya tujuan kita, sayang sekali aku belum bisa mengatakan. Yang jelas, perjalanan ini bisa sehari, 2 hari, atau bisa juga beberapa hari, bahkan beberapa bulan. Para Bayangkara menyimak dengan cermat penjelasan itu. Walau tidak terucapkan, para Bayangkara menghubungkan keputusan itu dengan keberadaan Telik Sandi yang diyakini berada di tubuh mereka. Karena ada Telik Sandi itulah, Bekal Gajah Mada terpaksa mengambil langkah mengamankan yang tidak lazim. Sebelum kita berangkat, lanjut Lembang Laut, mungkin ada masalah yang perlu kita bicarakan. Singa Parapen memanfaatkan kesempatan itu. Parapen bangkit. Kebetulan kita menempuh perjalanan ke arah barat, ucapnya. Aku mengusulkan untuk singgah di Sadaran. Risang Panjerlawang adalah saudara kita. Risang Panjerlawang telah gugur dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan berita itu kepada keluarganya. Gagak Bongol dan Lembang Laut saling tatap. Lembang Laut yang memegang arah perjalanan yang akan ditempuh mangut-mangut. Aku sependapat, berkata Lembang Laut. Aku tidak keberatan dan mendukung usulanku. Perjalanan kita memang bisa melewati hutan Sadaran. Kita singgah untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Risang Panjerlawang. Namun, kalau ternyata tidak memungkinkan, kita akan melakukan di saat lain. Kelihatannya sekedar pembicaraan biasa, namun dari yang biasa itu menjadi tidak biasa bagi Telik Sandi Rakuti. Mata-mata yang pintar menyembunyikan jati diri itu menengadah, memandang langit pagi yang terang. Sesungguhnya Telik Sandi itu berpikir keras. Jika benar melewati Sandaran, kata Telik Sandi itu untuk dirinya sendiri, berarti Gajah Mada memang dengan sengaja mencari tempat yang benar-benar aman dan sulit dijangkau. Boleh jadi arah yang diambil Madiun, bahkan melintasi Gunung Lawu. Bisa juga dari arah yang disebut Madiun ke arah utara, ke Angawiyat, atau balik ke arah Bojonegoro. Bahkan bisa ke tempat yang lebih jauh lagi, Wonosobo misalnya. Dalam diam, otak Telik Sandi itu terus berputar dan berputar mencoba menemukan jawabannya. Jika semula dengan sangat mudah ia menemukan Kabuyutan Mojo Agung sebagai tempat yang diyakini dipilih Bekal Gajah Mada untuk menyembunyikan Jaya Negara, untuk yang kali ini tidak gampang bagi Telik Sandi itu untuk menebak ke mana Bekal Gajah Mada membawa Jaya Negara. Gajah Mada boleh cerdik, bisik Telik Sandi itu kepada dirinya sendiri. Akan tetapi, aku tak boleh kalah cerdik. Jika akhirnya rombongan itu bergabung, aku akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menebar tembang kematian. Bukan hanya Jaya Negara yang akan sekarat karena menelan racunku, Bayangkara yang lain juga, terutama Gajah Mada itu. Setelah diperoleh kesempatan, dengan dipimpin oleh Lembang Laut dan Gagak Bongol, perjalanan menempuh jarak yang jauh itu dimulai. Dalam perjalanannya, para Bayangkara bersikap ramah kepada penduduk yang mereka lewati. Ada kalanya tidak segan-segan mereka menyapa para petani yang sibuk di sawah